sudah sangat familiar dengan program ini. Jadi setiap kali dengar ada musik tadi masuk, kemudian dominasinya warna biru, muncul wajah kami juga. Itulah saatnya Anda menyaksikan Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, sebelum kami lanjut acara ini, kami ingin sampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Anda selama lebih dari 1.500 episode. Sekarang kami ingin mengundang Anda lebih dekat dengan kami di Go Healthy dengan bergabung ke Go Healthy Community supaya praktisi kesehatan kami bisa langsung berkomunikasi dengan Anda, mentransfer semua informasi kesehatan yang Anda perlukan secara langsung dan tepat guna. Caranya gimana? Bisa gabung ke Go Healthy Community. Anda ambil ponsel sekarang, lalu mulai pindai kode bar yang muncul di layar. Segampang itu, scan the barcode. Mbak Preti, Bang Paidon, selamat bertugas. Iya, terima kasih Bang Coki. Salam sehat untuk kita semua. Sama-sama. Siap, terima kasih. Salam sehat, bugar semangat. Oh ye. Siap berbagi dengan kita semua pada forum kali ini di Grand Studio Metro TV adalah seorang narasumber. Saya boleh sampaikan hidup beliau ini adalah mujizat. Pak Hari, selamat datang. Bapak Hari Cindaidi. Duduk aja Pak. Apa kabar Pak Hari? Baik. Kenapa saya bilang hidupnya mujizat nih pemirsa? 3 kali kena stroke. Beliau ini penyintas stroke. Nggak ada keluhan apa-apa sekarang? Ya untuk sekarang sih terus terang kaki masih terasa kebas ya. Tapi kalau jalan, aktivitas gitu biasa aja? Biasa aja. Cuman kadang-kadang kalau memang udah kecapean dia jalan itu bisa tiba-tiba lemes gitu. Kayak seperti saya mengendarai mobil, itu tiba-tiba kalau udah mulai, dia efeknya itu pertama tuh dari kepala dulu sini. Sakit, bawa mobil, tahu-tahu udah nggak lama tangan tiba-tiba gini, jatuh. Hilang daya? Iya, tapi berapa menit kemudian normal lagi, pegang lagi setir. Baik, Pak, jaga semangat ya. Siap. Ya, beliau siap untuk terang-terangan dengan kita semua. Dan inilah profil Bapak Hari Cindaidi. Hari Cindaidi, tak pernah terfikirkan olehnya ia bisa terkena stroke. Bahkan serangan stroke ini tak hanya terjadi sekali, tetapi sampai 3 kali. Sebelum terkena stroke, Hari memang sudah memiliki riwayat diabetes dan juga tekanan darah yang tinggi. Diduga hal ini karena pola hidupnya dulu, yang sangat senang mengkonsumsi minuman manis. Bahkan, dulu Hari bisa menghabiskan 1 botol minum bersoda sebanyak 1,5 liter per hari. Hingga pada tahun 2021, ketika sedang bekerja sebagai driver online, kaki kanannya tiba-tiba terasa kebas. Bicaranya pun terdengar pelo. Saya kan ada darah tinggi. Itu waktu itu sempat 1 minggu saya abaikan minum obat. Nah, begitu cek di rumah sakit sama susternya dicek ternyata 200 lebih. Pak, bahaya nih Pak. Tapi kok saya biasa aja nggak ada apa-apa. Besoknya stroke. Dia langsung mulai dari kaki dulu dia. Kayak kebas, kesemutan gitu kan. Pas bangun tidur duduk di sofa langsung selonjor dia. Ini langsung pelok. Ia sempat beberapa kali tidak kontrol ke dokter, sehingga masalah kesehatannya kembali kambuh. Dan pada tahun 2023, ia terkena serangan stroke lagi untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Ya, tujuannya untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru ya dari orang-orang baru. Dan juga saya penasaran dengan alat ini gitu. Kok kayaknya luar biasa gitu loh. Itu aja sih. Yang penting intinya pengen sehat lagi. Saya akan ajak narasumber saya kali ini untuk main benar atau salah. Inilah benar atau salahnya. Air seni dikerubungi semut, pertanda diabetes. Benar atau salah? Menurut saya sih benar ya. Ya, Bapak bilang ini pernyataannya benar? Benar. Kenapa Bapak bisa bilang ini benar? Itu saya punya malah lebih banyak dari itu Bang. Loh, Oh, jadi Bapak punya Pak Hari pengalaman? sendiri mengalami ya? Iya, makanya kan saya Lebih bilang. banyak? Pas selesai kencing itu ya. Saya kan keluar berapa menit lagi kan masuk lagi ke toilet. Iya. Buang air kecil lagi. Iya. Itu udah dikerumunin semua tuh sampai ke batas air itu. Penuh. Ini masih kurang ini. Kalau lebih lihat dari banyak gambar ini ini. gitu. Ini sering terjadi kayak gitu? Itu kejadiannya udah hampir seminggu. Akhirnya cek gula darah, begitu cek 460. Ya. Kaget saya langsung. Jadi pemirsa, menurut Pak Hari, pernyataan barusan adalah pernyataan yang benar. Benarkah demikian?
Iya, jadi jawaban Bapak sudah tepat karena memang fenomena air seni dikerubungin semut ini bisa menjadi pertanda bahwa ada gula di dalam urin tersebut. Ya, dalam kondisi normal, dalam urin ini biasanya tidak ada kandungan gula atau ada kandungan gula dalam jumlah yang sedikit. Pada pasien diabetes dengan kadar gula darah yang tinggi tidak terkendali, nantinya fungsi ginjal dalam menyaring gula itu mengalami gangguan sehingga gulanya ini diekskresikan melalui urin. Jadi urinnya bisa mengandung kandungan glukosa. Nah, kandungan glukosa di dalam urin tersebutlah yang nantinya akan menarik semut-semut untuk menggerubungi si air seni. Jadi air seni dikerubungi semut memang betul bisa menjadi salah satu pertanda dari diabetes, tetapi bukan sebagai indikator tingkat keparahan diabetes. Jadi untuk pemirsa di rumah harus waspada. Kalau lihat nih atau mengalami kejadian yang sama seperti Pak Hari, segeralah periksakan diri Anda ke dokter ya. Jadi pemirsa, pernyataan yang bilang bahwa air seni dikerubungi semut pertanda diabetes adalah pernyataan yang benar. Karena ini pengalaman pribadinya Pak Hari juga ya. Iya. Emang rekornya gula darah Bapak waktu Bapak periksa itu pernah paling tinggi berapa Pak? 500 itu. Itu udah paling tinggi. Iya. Bapak tahu normalnya berapa? 100. Itu berarti Yang 5 saya kali tahu lipat ya. Apa yang Bapak keluhkan hari-hari ini dalam kondisi kesehatan Bapak? Yang saya rasakan ya itu tiba-tiba tangan lemah, jatuh. Kaki tiba-tiba kebas sekali gitu. Kadang-kadang saya ngegas mobil aja itu sampai dibantu sama tangan ditekan begini, Bang. Oh, butuh tenaga Kayak tambahan. tenaga buat ngegas gitu ya. Padahal tangannya juga lemes ya. Lemes, Tapi bisa bantu kaki kadang-kadang. bantu sedikit. Tapi nanti yang anehnya tuh bisa tiba-tiba normal lagi gitu loh. Dalam Dia waktu- cuman sebentar doang, paling kurang lebih 10-15 menit gitulah. Pak, Ya, fatal loh Pak. benar. Tadi kami lihat ada dokumentasi Pak Hari lagi gendong putri ya. Ya, Putri yang nomor, nomor 1, namanya siapa? Yeslin. Yaslin. Satu lagi umur? Umur 2, Namanya Madeline. Madeline. Yeslin, Madeline, doain Papa ya cepat sembuh. Papa sayang sama Yeslin dan Madeline. Pak Hari bercita-cita untuk sehat supaya dia bisa ketemu sama Yaslin dan Madeline, anaknya. Dua putri yang terkasih, masih kecil-kecil, usia 4 dan 2 tahun. Seandainya kami kasih solusi sekarang untuk kesehatan Bapak, Iya. Bapak mau terima? Saya terima. Ini praktisi kesehatan, Siap. tugas mereka memberi Bapak semangat. Siap. Dengan solusi. Apalagi tadi sebelum melakukan pengambilan gambar sempat kita cek dan ini hasilnya masih belum dalam keadaan baik-baik saja. Kita lihat ya tensinya ada di angka 173/108. Ini wow fantastis tingginya Pak. Padahal tensi yang normal tuh ada di angka 120/80. Ini tinggi sekali Pak. Lalu yang kedua adalah kita juga cek gula darahnya juga masih tinggi Pak. Karena gula darahnya masih ada di angka 296. Ini gula darahnya masih sangat amat tinggi. Bahkan data terakhir yang saya pegang HbA1c Bapak masih ada di angka 11,4 tuh tinggi banget Pak. Tinggi banget. Harusnya kalau misal pada Bapak targetnya di bawah 5,7. Nah, ditambah lagi nih asam uratnya masih tinggi sekali ya, ada di angka 7,8. Pada pria itu maksimal ada di angka 7. Bayangin Pak, gula darahnya masih tinggi, asam uratnya tinggi, HbA1c-nya masih jauh dari kata yang normal. Tensinya pun masih jauh dari kata normal, masih sangat tinggi. Ada 3 hal penting yang Bapak mau kerjakan. Pertama, nanti konsultasi lagi ke dokter Ya. untuk coba diatur lagi jadwal obatnya. Kedua, belajar pola hidup sehat. Dan ketiga, saya menyarankan Bapak menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser adalah teknologi di mana ada perangkat yang mengeluarkan sinar laser seperti yang dipakai Bancok itu. Ini Pak. Oh iya. Nah, teknologi laser itu nanti Bapak pakai di pergelangan seperti itu, ya. Nanti ketika dipakai di pergelangan, dia itu akan merangsang namanya oksida nitrit di dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah Bapak membuka. Walaupun dipasangnya di pergelangan, Ya. tapi dampaknya itu mulai dari ujung jidat sampai ujung kaki. Sehingga ketika Bapak pakai rutin 2 kali sehari, sampai nyetir juga nggak apa-apa. Itu nanti tensi Bapak terbantu turun. Yang kedua, dia mengurai penggumpalan darah yang terjadi pada orang diabetes akibat pilihan makanan dan pilihan minumannya. Ketika nanti penggumpalan darah itu terurai, gula darah, kolesterol, asam urat bisa turun. Nah seperti ini Pak, kondisi darah Bapak mungkin seperti yang di sebelah kanan tidak normal. Nggak normal. Ketika antara Anda menggunakan teknologi laser akan menjadi normal seperti ini. Ya, ini Anda Bapak pakai. Nah yang ketiga, Kita bisa. teknologi laser itu membantu mengaktifkan namanya mitokondria. Mitokondria itu
ada di dalam seluruh sel tubuh kita. Walaupun selnya beda-beda, sel tulang, sel jantung, sel otot, ya, sel di usus, ya. Isinya dia punya mitokondria. Nah, mitokondria itu adalah yang membakar energi dalam tubuh kita. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, nanti mitokondria ini akan menggunakan gula dalam tubuhnya Bapak, sehingga gula darah akan kepakai turun dan energi Anda naik. Pemirsa juga boleh menggunakan teknologi laser seperti ini dan akan mendapatkan manfaat seperti 3 yang saya sharingkan tadi. Berbicara masalah kesehatan jantung dan paru-paru, ini ada titik akupuntur yang berhubungan dengan jantung dan paru-paru, yaitu ada PC6, PC7, HT4 sampai HT7. Itu adalah titik akupuntur yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan juga organ sekitar jantung. Agar jantungnya pompanya lebih efisien, lebih kuat, tensinya menjadi lebih terkendali, irama jantungnya menjadi lebih baik. Dan juga ada LU789 bermanfaat untuk menjaga kesehatan paru-paru. Nah, nantinya desain titik mata laser ini memang sudah disesuaikan ya dengan anatomi pergelangan tangan pada tubuh kita. Pembuluh darah dan juga titik-titik akupuntur yang tadi sudah disebutkan itu akan tersinari dan terstimulus oleh teknologi laser, sehingga manfaatnya aliran darah menjadi lebih lancar. Dia juga membantu menguraikan gumpalan darah ya. Di sini kita sama-sama bisa lihat sumbatan ini Pak yang bikin kena serangan jantung, serangan stroke. Bapak sendiri punya 4 titik penyumbatan kan? Nah, ini yang ingin kita cegah, jangan sampai berulang. Ketika gumpalan darah ini dibantu untuk diuraikan, nantinya aliran darah yang berfungsi untuk membawa zat gizi, oksigen, ini bisa berjalan dengan baik, bisa membantu proses pemulihan menjadi lebih baik, dan juga mencegah terjadi serangan stroke berulang, dan juga komplikasi lainnya. Seperti yang saya pakai di pergelangan tangan saya dan saat ini dalam keadaan aktif pemirsa, karena sambil saya bekerja, saya syuting, pas juga saya lakukan terapi ini. Ini namanya dokter laser atau AccuLaser, populer di Indonesia. Udah 10 tahun lebih alat kesehatan ini ada dan membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Spesifikasi dari dokter laser atau AccuLaser adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan titik-titiknya secara posisi sudah direncanakan sedari awal, dirancang sedemikian rupa dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya kita para penggunanya dapat terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa dan juga Pak Hari harus segera dapatkan dokter laser atau AccuLaser. Supaya Anda tenang, kami berikan jalurnya. Ini dia. Hubungi nomor yang ada di layar kaca. Saat ini Anda sedang menyimaknya. Buru-buru Anda foto, simpan, dan hubungi kami segera. Nanti Anda akan tersambung dengan tim call center dari Gogomall. Jadi lewat cara inilah Anda akan mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang semua syarat tersebut hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Kan 3 kali kena stroke nih Pak. Iya. Yang terakhir itu kejadiannya di mana dan sedang apa? Itu kejadiannya di rumah, Bang. Jadi waktu saya pulang habis kerja, sampai di rumah kan namanya orang bawa online kan pasti capek ya. Itu kaki udah gemeter itu Bang. Setiap hari tuh saya pulang tuh kalau udah turun dari mobil, karena tuh saya tidak pernah berhenti. Di jalan itu saya jalan terus, tidak pernah kayak orang lain kan ngetem sana, ngetem sini. Itu saya nggak pernah. Saya selalu jalan terus. Jadi sampai di rumah kaki gemeter. Nah, tiba-tiba di dalam rumah terjadilah konflik. Nah, begitu jadi konflik, tiba-tiba langsung sang istri ada ngomong yang tidak enak. Tiba-tiba kepala saya udah kebas. Nah, pas sudah itu saya sempat mau tenangin diri, saya keluar ke teras rumah. Mungkin udah karena saking stresnya, jatuh langsung di situ. Dipegang. Akhirnya digotong ke mobil, langsung bawa ke rumah sakit.
untuk dibawa ke rumah sakit di sekitar Pamulang Dirujuk ke sana. untuk cek ini scan otak. CT scan. Ya, CT CT scan. scan, ya. Dia bilang Bapak ada 4 titik pembuluh darah tersumbat. Di otak. Iya, Nah itu kejadian terakhir ya, terakhir. Pak Hari ya. Bapak masih ingat saat itu diperiksa tensi, gula darah, berapa angka-angkanya? Betul. Pengen tahu, Itu penasaran kemarin aja. antara 170-an juga sih tinggi. Itu tensinya 170-an juga ya? Ya, dan diabetesnya, gula darahnya itu sampai 500. Jadi Bang Paidon tadi kalau dengar ceritanya ini memang ada satu kejadian yang seperti seolah-olah memicu beliau. Memicu. Naik, puncak, langsung stroke-nya datang. Apakah benar Bang? Kalau memang sudah ada, seperti tadi ada diabetes, begitu ada diabetes, pemirsa, berarti sudah ada penyumbatan pembuluh darah dalam tubuh Anda. Kalau Anda sudah punya hipertensi aslinya, berarti sudah ada proses penyumbatan pembuluh darah dalam tubuh Anda. Dan ketika ini sudah ada proses yang sudah berjalan, mungkin saat itu tekanan darahnya Pak Hari ini sudah di atas 140. Tiba-tiba, wah, orang kalau marah kan tekanan darah naik tuh. Naik tinggi, pecahlah pembuluh darah di otak. Di mana pembuluh darah ini memang udah berpuluh tahun nggak dijaga kesehatannya. Nggak makan buah 3 kali sehari, malah dirusak dengan kebiasaan minum yang manis. Ya. Ketika ada masalah, dia nggak punya daya buat bertahan. Ya. Itu. Tahukah Anda, pemirsa, tips mencegah stroke berulang, Bang? Ya oke, tentu pertama orang bilang, oke, saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Tuhan kasih jalan. Oke, sekarang jalannya udah ada. Ya. Nah, jalannya adalah nomor 1, semua faktor yang bisa menyebabkan stroke itu harus kita tahu dulu apaan. Tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi pun bisa, trigliserida tinggi. Ini dulu faktor dasarnya. Dan ini dipicu dari kebiasaan makan, kebiasaan aktivitas, pola hidup yang tidak sehat. Artinya harus mau mengubah itu dulu. Nah, karena sudah tahu ini ada kerusakan yang sudah terjadi, sekarang pertama kita pencetus kerusakan itu kita stop. Kedua, konsekuensi dari kerusakan itu kita bisa cegah sekarang dengan obat. Obat itu membantu buat namanya life saving. Jadi kalau pemirsa dikasih sama dokter obat, ingat itu buat mengatasi gejala. Penyebab gejalanya Anda harus mau ubah, harus tanggung jawab Anda itu kerjain. Dan jangan coba-coba atur dosis obat. Nah, ketiga, kita akan bantu fasilitasi kesehatan darah dan pembuluh darah kita dengan penggunaan teknologi laser. Ketika nanti Anda menggunakan teknologi laser, apa yang difasilitasi oleh teknologi laser? Tekanan darah Anda dibantu turun. Bukan berarti teknologi laser itu adalah obat, tidak. Dia akan bekerja sama dengan obat-obatan yang Anda konsumsi. Nah, ketika Anda pakai, mungkin nanti obat-obatannya bisa bekerja dengan optimal. Kenapa selama ini tidak optimal? Kenapa nggak optimal? Karena pilihan makanan Anda tidak tepat. Nah, kenapa teknologi laser? Karena teknologi laser bisa tembus sampai ke dalam pembuluh darah. Kulit yang paling luar nih, namanya epidermis, kemudian di bawahnya lapisan dermis, kemudian ada hipodermis, dalamnya ada pembuluh darah. Jadi, teknologi laser yang seperti dipakai Bang Coki itu, lasernya bisa tembus sampai ke dalam pembuluh darah, sehingga bisa menimbulkan dampak yang tadi. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, pembuluh darah nanti membuka seperti ini. Tekanan darah turun dong. Tensi Anda turun terkontrol. Risiko Anda untuk stroke berulang itu bisa Anda kurangin. Selama Anda disiplin makainya. Luar biasa alatnya ya. Betul? Luar biasa Betul, sekali. Pak. Membantu, Pak. Hanya teknologinya tinggi. Mengemudi gitu. Boleh, Bisa. silahkan. Nah, khususnya nih untuk penyintas stroke seperti Bapak ya. Nah, Bapak bisa memanfaatkan intranasal nih Pak. Tuh ya, kita sama-sama lihat pembuluh darah di kepala kita nih rame, banyak, saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dan salah satu kunci ya yang bisa membantu menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita yaitu si oksidanitrit atau zat NO. Nah, dengan Anda menggunakan intranasal, produksi NO ini menjadi lebih optimal karena dapat 100%. 75% dikerjakan oleh pembuluh darah, 25% dikerjakan oleh saluran pernapasan kita, Pak. NO yang dihasilkan akan ikut ke dalam pembuluh darah yang ada di hidung dan dia terhubung ke pembuluh darah yang menuju ke organ otak. Ya. Manfaat yang pertama, dia membuka pembuluh darah. Aliran darahnya menjadi lebih lancar. Tadi Bapak bisa bayangin tuh, pembuluh darah yang nyempit-nyempit, akhirnya bisa lebih terbuka. Gumpalan darah ini bisa dibantu untuk diuraikan. Darah yang berfungsi untuk membawa zat gizi maupun oksigen, ini bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik, Pak. Membantu proses pemulihan menjadi lebih cepat. Untuk Bapak khususnya mencegah terjadinya serangan stroke berulang, Pak.
Ya Pak ya. Lalu yang ketiga, membantu juga nih untuk Anda pemirsa di rumah yang mungkin sering merasakan migrain, vertigo, sinusitis, itu juga bisa menggunakan intranasal. Tentunya ketika ini digunakan, harapannya kita untuk Pak Hari, jangan sampai ada serangan stroke yang keempat Pak. Ya Pak ya. Itu teknologi laser ini dia akan merasa efeknya itu berapa seminggu apa berapa udah mulai Tergantung berasa kondisi gitu? orang awalnya. Kondisi. Oh iya. Yang bisa merasakan hanya yang pakai. Oh gitu ya. Iya. Jadi saya nggak bisa ceritain. Jadi harus nggak ngerasain sabar sendiri. pengen make gitu, pengen gitu ya. ngerasain Bagus. gitu Pengen loh, Pak. ngerasain. Bagus, Pak ya. Bapak punya rasa penasaran karena begini, benar yang tadi Abang bilang sama Mbak Preti. Karena cerita pada diri setiap orang pengguna teknologi laser ini berbeda-beda. Ya, Tapi mereka menuju pada tujuan yang sama ya Bang ya? betul. Perkembangan hari demi hari, manfaat dan peningkatan kualitas kesehatan. Iya. Ini kami tunjukkan kepada Pak Hari ya. Sekalian kepada pemirsa juga nih. Ada masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser. Dasar daripada kasusnya, masalah dirinya sama seperti Pak Hari. Nah, apa yang terjadi pada diri beliau? Kita simak sama-sama. Waktu saya bangun tidur, ternyata jantung saya bermasalah. Dibawa ke rumah sakit, dipasang ring, lalu stroke. Perubahannya sangat signifikan, seperti tidur, pules banget deh. Bangunnya segar. Terima kasih teknologi laser. Itu ceritanya. Saya berharap cerita tadi bisa jadi inspirasi dan berkat bagi Pak Hari khususnya. Dorongan, semangat, dan motivasi. Bapak bisa mengikuti loh Pak, cara-cara orang yang barusan bercerita ketika mereka pakai teknologi laser. Apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita yang singkat tapi Ya, hangat saya ini? mendapatkan banyak ilmu juga ya. Biarpun Mbak sama Abang ini sering menegur saya, tapi saya ambil positifnya. Bagus. Apalagi saya udah mengenal dengan Bang Coki memakai teknologi laser ini. Betul. Penasaran saya jadinya. Pengen segera mencobanya gitu loh. Ya, mau mengupayakan Mbak? Ya, Siap take action? siap. Ready to take action? Ready. Pak Hari, terima kasih untuk waktunya. Iya. Dan teknologi laser yang kami maksud adalah dokter laser. Atau AccuLaser dari GoGo Mall. Bagi yang belum tahu, ini adalah alat kesehatan, bukan obat. Alat kesehatan yang telah mendampingi kehidupan masyarakat Indonesia 10 tahun terakhir. Dan bagi para penggunanya yang secara rutin menggunakannya 2 kali sehari dengan durasi pemakaian per sekali pakai 15 hingga 60 menit. Sambil nyetir, sambil beraktivitas, sambil belajar, maka membawa manfaat dalam hal mengendalikan diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, asam urat. Ada harapan bagi setiap orang yang menggunakannya secara rutin dan disiplin sehingga akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti stroke, gagal ginjal, serangan jantung, dan lain sebagainya. Pak Hari siap untuk menggunakan teknologi laser, dokter laser atau AccuLaser. Anda pun demikian pemirsa. Kontak kami sekarang juga. Izinkan rekan-rekan saya dari tim call center GoGo Mall untuk menyambut Anda dan menyampaikan apa saja promo baik yang bisa Anda manfaatkan, termasuk cicilan 0%. Segera ya pemirsa, jangan pakai tunda-tunda lagi. Pastikan Anda hanya mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Ingat umurnya Pak Hari, 43 tahun, 3 kali kena stroke. Pesan ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang tua, kaum lansia di luar sana, tetapi juga untuk para generasi muda dan di bawahnya. Milenial, Gen Z, lintas profesi, ingatlah bahwa kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita bersama. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.